Bab 5. Kehidupan yang meningkat. Anda harus membuang jauh sisa kepercayaan dan gagasan-gagasan kolot bahwa Anda menjadi miskin atas kehendak Tuhan yang menginginkan Anda tetap miskin. Zat cerdas yang merupakan bahan asal segala sesuatu yang hidup di dalam segala sesuatu dan hidup di dalam diri Anda adalah spirit yang hidup secara sadar. Karena ia hidup secara sadar, ia tentunya memiliki kehendak alami untuk meningkatkan kehidupannya. Setiap makhluk hidup harus selalu berupaya meningkatkan kehidupannya, karena kehidupan harus berkembang. Sebutir biji yang jatuh ke tanah, mereka tumbuh dan menjalani kehidupan dengan menghasilkan ratusan biji berikutnya. Kehidupan menggandakan dirinya sendiri. Ia selalu berkembang, bagaimanapun caranya. Zat cerdas juga memiliki kebutuhan yang sama untuk terus berkembang. Setiap pemikiran yang ada dalam benak kita mendorong lahirnya pemikiran berikutnya. Kesadaran terus berkembang. Setiap fakta yang kita pelajari mendorong kita mendalami fakta-fakta lain. Pengetahuan terus berkembang. Setiap bakat yang kita kembangkan membangkitkan hasrat kita untuk mengembangkan bakat-bakat lain. Kita tunduk pada dorongan hidup, mengupayakan pengungkapan yang mendorong kita untuk tahu lebih banyak, untuk melakukan lebih, dan untuk menjadi lebih. Untuk tahu lebih, melakukan lebih, dan menjadi lebih, kita harus memiliki lebih. Kita harus memiliki berbagai sarana, karena kita mempelajari, melakukan, dan menjadi sesuatu hanya dengan menggunakan sarana-sarana itu. Kita harus menjadi kaya, sehingga kita bisa meningkatkan hidup. Sederhananya, hasrat menjadi kaya adalah kapasitas untuk meningkatkan hidup yang terus mencari pemenuhan. Setiap hasrat adalah potensi terpendam yang berupaya mengungkapkan dirinya. Ia muncul karena ada kekuatan dalam diri manusia yang terus berupaya menemukan pemenuhan. Dorongan yang membuat Anda ingin memiliki uang lebih sama dengan dorongan yang membuat tanaman tumbuh. Kehidupan itu sendirilah yang ingin mewujudkan dirinya lebih utuh. Bahan asal kehidupan ini tentunya tunduk pada hukum kehidupan. Ia memiliki hasrat untuk meningkatkan hidup. Itu sebabnya ia perlu menciptakan segala sesuatu. Ia ingin hidup sejahtera di dalam diri Anda. Karenanya ia ingin Anda memiliki semua sarana yang Anda perlukan. Tuhan menginginkan Anda kaya karena ia bisa mengekspresikan dirinya lebih baik melalui Anda jika Anda memiliki banyak sarana yang memungkinkannya berekspresi. Ia bisa hidup sejahtera dalam diri Anda jika Anda memiliki kuasa tak terbatas atas sarana-sarana kehidupan. Semesta menghendaki Anda memiliki apa saja yang Anda inginkan. Alam bersahabat dengan setiap rencana Anda. Segala sesuatu secara alami mendukung Anda. Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa ini benar. Penting menyadari bahwa Anda memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan semesta. Anda harus menginginkan kehidupan yang sebenar-benarnya, bukan hanya demi pemenuhan kesenangan badani misalnya. Hidup adalah pelaksanaan fungsi-fungsi. Setiap individu akan benar-benar hidup ketika ia bisa melaksanakan semua fungsi, baik fisik, mental maupun spiritual, yang ia mampu kerjakan tanpa mengorbankan salah satunya. Anda tidak ingin menjadi kaya agar bisa hidup secara badani demi pemenuhan nafsu hewani. Itu bukan kehidupan. Pelaksanaan setiap fungsi fisik adalah bagian dari kehidupan, dan tidak seorang pun bisa hidup secara lengkap jika ia menolak ekspresi normal dan sehat dari dorongan-dorongan tubuhnya. Anda tidak ingin menjadi kaya semata-mata demi menikmati kepuasan mental, demi mendapatkan pengetahuan, demi memenuhi ambisi, agar lebih cerdas dibandingkan orang lain, agar terkenal. Semuanya itu sah-sah saja, tetapi orang yang hidup melulu demi kepuasan intelektual sesungguhnya hanya menjalani sebagian hidup, dan ia tidak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki. Anda tidak ingin menjadi kaya melulu demi orang lain, mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia, demi merasakan nikmatnya berkorban. Kepuasan jiwa hanyalah satu bagian dari kehidupan, dan ia tidak lebih mulia dibandingkan bagian-bagian lainnya. Anda ingin menjadi kaya agar bisa makan, minum, dan merasa senang ketika tiba waktu untuk itu, agar Anda bisa mengelilingi diri dengan karya seni, mengunjungi tempat-tempat jauh, mengisi pikiran
dan mengembangkan kecerdasan, agar Anda bisa mencintai sesama dan mengekspresikan belas kasih, dan bisa ikut berperan dalam membantu dunia menemukan kebenaran. Tetapi ingat bahwa berkorban demi orang lain secara ekstrim tidak lebih baik dan tidak lebih mulia dibandingkan bersikap egois secara ekstrim. Keduanya keliru. Bebaskan diri Anda dari gagasan bahwa Tuhan ingin Anda mengorbankan diri demi orang lain, dan bahwa Anda bisa menyenangkannya dengan berbuat seperti itu. Tuhan tidak membutuhkan hal itu. Dia menginginkan Anda berkembang secara utuh untuk diri sendiri dan untuk sesama. Dan Anda hanya bisa membantu orang lain secara lebih baik ketika kehidupan Anda sendiri meningkat. Anda bisa berkembang secara utuh hanya dengan menjadi kaya. Maka sudah benar dan terpuji jika Anda memfokuskan pemikiran Anda pertama-tama untuk mendapatkan kemakmuran. Namun ingat bahwa bahan asal menginginkan semua menjadi kaya, maka setiap gerakannya tentulah dimaksudkan agar semua bisa berkembang. Tidak boleh ada tindakan yang menghambat pihak lain, karena semua memiliki dorongan yang sama untuk menemukan sumber kekayaan yang hidup, sumber kekayaan dan kehidupan. Bahan asal akan mewujudkan segala sesuatu bagi Anda, namun tidak dengan cara mengambil dari orang lain dan memberikannya kepada Anda. Anda harus menyingkirkan pemikiran tentang kompetisi. Anda mencipta, bukan bersaing memperebutkan apa-apa yang sudah ada. Anda tak harus mengambil sesuatu dari orang. Anda tak harus tawar-menawar sengit. Anda tak harus licik atau mengambil keuntungan dari orang lain. Anda tak perlu membuat orang lain memeras keringat untuk Anda dengan hasil yang tidak setimpal. Anda tak perlu iri kepada Anda tidak perlu iri pada kekayaan orang lain atau melihatnya penuh nafsu. Tak seorang pun mempunyai sesuatu yang Anda tak mampu memilikinya, dan itu tak perlu dengan merampas darinya. Anda kreator, bukan kompetitor, bukan pesaing bagi orang lain. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi dalam cara tertentu yang juga memberi keuntungan bagi orang-orang lain. Saya tahu ada orang-orang yang bisa mendapatkan uang luar biasa besar melalui cara yang berlawanan sama sekali dengan pernyataan-pernyataan di atas. Saya akan menjelaskannya. Orang-orang macam itu menjadi sangat kaya karena kemampuan luar biasa mereka untuk memenangi persaingan. Kadang tanpa mereka sadari, mereka bergerak sejalan dengan tujuan dan gerakan bahan asal untuk meningkatkan kehidupan umat manusia, yakni melalui evaluasi industri. Rockefeller, Carnegie, Morgan dan lain-lainnya secara tanpa sadar telah menjadi agen-agen kemajuan dengan kemampuan luar biasa merupakan untuk mengelola dan mengendalikan industri produktif, dan dengan demikian memberikan sumbangan besar bagi peningkatan kehidupan bagi semua. Kini hari mereka hampir berakhir. Mereka sudah mengelola produksi dan akan segera digantikan oleh agen-agen lain yang mengelola distribusi. Orang-orang kaya seperti mereka tak ubahnya reptil-reptil prasejarah. Mereka berperan penting dalam proses evolusi, tetapi mereka akan punah juga oleh kekuatan yang sama yang dulunya melahirkan mereka. Dan pentingnya juga diingat bahwa mereka tak pernah menjadi benar-benar kaya dari kelas ini. Sebagian besar di antara mereka hidup dalam keadaan melarat dan celaka. Kekayaan yang didapat secara kompetitif tidak pernah memuaskan dan juga tidak permanen. Anda memiliki kekayaan hari ini dan semua itu besoknya menjadi milik orang lain. Ingat, jika Anda ingin menjadi kaya dengan jalan ilmiah dan melalui cara tertentu, Anda harus sepenuhnya meninggalkan pemikiran kompetitif. Jangan pernah berpikir bahwa persediaan kekayaan terbatas. Saat Anda berpikir bahwa semua uang telah dikuasai dan dikendalikan oleh orang lain, dan bahwa Anda harus banting tulang untuk menghentikan penguasaan tersebut, pada saat itulah Anda terjebak pada pemikiran kompetitif, dan daya kreatif Anda lenyap saat itu juga. Yang lebih buruk, Anda mungkin meringkus sendiri gerakan-gerakan kreatif yang sudah Anda mulai. Ketahuilah bahwa ada timbunan emas tak ternilai jumlahnya di perut bumi yang belum digali, dan seandainya pun tak ada, akan diciptakan lebih banyak lagi dari bahan asal untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ketahuilah bahwa uang yang Anda butuhkan akan tiba, bahkan jika untuk itu diperlukan penemuan tambang emas baru oleh ribuan manusia besok.
Jangan lihat persediaan yang tampak, lihatlah selalu kekayaan berlimpah pada substansi tak berbentuk, bahan asal segala sesuatu. Ketahuilah bahwa kekayaan mendatangi Anda saat itu juga, ketika Anda sudah mampu menerima dan menggunakannya. Tak ada satu orang pun bisa menghalangi Anda mendapatkan apa yang merupakan milik Anda. Jadi jangan sedetik pun Anda berpikir bahwa semua lokasi terbaik sudah diambil orang sebelum Anda siap membangun rumah Anda. Jangan takut bahwa para pemilik modal besar akan bergabung dengan menguasai seluruh kekayaan di muka bumi. Jangan pernah takut bahwa Anda gagal mendapatkan apa yang Anda inginkan karena ada orang lain yang menjegal Anda. Itu tak bisa terjadi. Anda tidak mencari apa yang sudah dimiliki orang lain. Anda mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan substansi tak berbentuk sebagai bahan asal dan persediaannya tak terbatas. Selalu camkan ketiga prinsip ini. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan dalam keadaan aslinya. Ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya, dan dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Bab 6. Cara kekayaan mendatangi Anda. Ketika saya katakan bahwa Anda tak perlu tawar-menawar sengit, bukan berarti Anda tidak perlu melakukan proses tawar-menawar sama sekali, atau Anda tak merasa perlu berurusan dengan orang lain. Saya ingin bilang bahwa Anda tidak perlu bernegosiasi dengan mereka secara tidak adil. Anda tidak harus mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain, tetapi berikan kepada orang lain lebih besar ketimbang yang Anda dapatkan dari mereka. Tentu Anda tidak bisa memberi setiap orang sesuatu yang nilainya melebihi nilai uang yang Anda terima dari mereka, tetapi Anda bisa memberinya nilai guna melebihi nilai uang yang Anda terima. Kertas dan tinta di buku ini mungkin tidak sebanding dengan nilai uang yang Anda gunakan untuk membelinya, tetapi jika gagasan-gagasan di dalamnya bisa mendatangkan kekayaan kepada Anda, maka Anda tidak dizalimi oleh pihak penjual buku yang memberi Anda nilai guna yang sangat besar dibandingkan nilai uang kecil Anda. Katakanlah, saya punya lukisan karya pelukis besar yang harganya ribuan dolar di lingkungan masyarakat maju. Saya membawanya ke pasar tradisional dan dengan kecekapan tawar-menawar saya tukar lukisan tersebut kepada orang Eskimo dengan bulu binatang seharga 500 dolar. Di sini saya berbuat aniaya kepada dia karena ia tidak memerlukan lukisan. Barang tersebut tidak punya nilai guna baginya dan tidak menambah apapun dalam kehidupannya. Namun misalkan saya memberinya senapan seharga 50 dolar, itu akan menjadi pertukaran yang adil. Dengan senapan itu ia akan mendapatkan banyak bulu binatang dan daging. Senapan itu akan memiliki nilai penting bagi si Eskimo. Ia bisa bertambah kaya dengan benda itu. Jika Anda bangkit dari level kompetitif ke level kreatif, Anda akan mencermati bisnis Anda secara hati-hati. Sekiranya Anda menjual sesuatu kepada orang lain yang tidak menambahkan apapun pada kehidupan orang itu, hentikanlah. Jangan curangi orang lain dalam bisnis Anda. Dan jika sekarang Anda sedang menjalankan bisnis yang mencurangi orang lain, tinggalkanlah. Beri setiap orang nilai guna yang lebih dari nilai uang yang Anda terima darinya, maka Anda menambah pada kehidupan orang-orang ini pada setiap transaksi. Jika Anda memperkerjakan orang, Anda harus mengambil dari mereka nilai uang lebih besar dari yang Anda bayarkan kepada mereka. Namun Anda harus mengelola bisnis Anda dengan berpegang pada prinsip kemajuan, sehingga setiap karyawan Anda bisa merasakan adanya kemajuan pada kehidupan mereka hari demi hari. Berikan kepada karyawan Anda sebagaimana buku ini memberikan sesuatu kepada Anda. Jadikan bisnis Anda anak tetangga bagi mereka, yang memungkinkan orang menapak naik dan menjadi kaya atas usaha mereka sendiri. Jika mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut, itu bukan kesalahan Anda. Dan di akhir, karena Anda menciptakan kekayaan Anda sendiri dari bahan asal yang tak
tak tampak mata, bukan berarti apa-apa yang Anda ingin langsung tercipta dari udara dan muncul begitu saja di hadapan Anda. Jika Anda menginginkan mesin jahit, misalnya, saya tidak bilang bahwa Anda harus terus-menerus menyodorkan pemikiran tentang mesin jahit kepada bahan asal sampai muncul mesin jahit di ruangan tempat Anda duduk. Jika Anda menginginkan mesin jahit, pertahankan gambar mental tentang sebuah mesin jahit dengan sikap positif bahwa benda itu sedang diciptakan untuk Anda. Setelah membentuk gambar mental dalam benak, yakinilah secara penuh bahwa mesin jahit itu sedang mendatangi Anda. Jangan pernah meragukannya. Bersikaplah seolah ia sudah menjadi milik Anda. Mesin jahit itu akan didatangkan untuk Anda oleh zat cerdas yang bekerja melalui pikiran-pikiran manusia. Jika Anda hidup di Maine, seseorang mungkin membawanya dari Texas atau Jepang dalam transaksi yang berujung dengan kehadiran mesin jahit itu di depan Anda. Dan keseluruhan proses itu akan membawa keuntungan bagi semua yang terlibat di dalamnya. Jangan pernah lupa sekejap pun bahwa bahan asal ini menembusi semua, mengisi semua, berkomunikasi dengan semua, dan bisa mempengaruhi semua. Kehendak zat berpikir ini akan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, telah mendorong terciptanya semua mesin jahit, dan ia bisa menciptakan jutaan lagi selama manusia masih mendorong penciptaan itu melalui kehendak dan keyakinannya dengan menjalankan cara tertentu. Anda pasti bisa memiliki mesin jahit itu, dan pasti bisa juga mendapatkan hal-hal lain yang Anda inginkan. Dengan itu semua Anda meningkatkan kehidupan Anda dengan juga orang-orang lain. Yakinlah terhadap permintaan Anda. Bahan asal ingin mengalami kehidupan yang sejahtera bersama Anda dan menginginkan Anda mendapatkan semua yang Anda kehendaki demi kehidupan yang lebih mulia.